membawa you guys untuk meninjau satu film yang istimewa, yaitu Max Havelaar. Mengapa istimewa? Karena film ini diangkat dari novel istimewa yang membawa perubahan di Indonesia di zaman kolonial Belanda dulu yang berjudul sama dan dikarang oleh Multatuli. Multatuli sendiri adalah nama pena dari Edward Douwes Dekker. Novel ini begitu menggemparkan saat itu karena menguak borok dari kolonialisme Belanda. Novel ini pertama kali terbit di tahun 1860. Di tahun 1976, novel ini difilmkan dengan sutradara von Strademakers dan merupakan hasil kerjasama Indonesia dan Belanda. Max Havelaar diperankan oleh Peter Faber. Ada pula artis-artis Indonesia yang terlibat, yaitu Rima Melati, Maruli Sitompul, Pitra Jayabunama yang merupakan artis-artis terkenal pada zamannya. Film ini sempat dilarang beredar oleh pemerintah Orde Baru dan tertahan di Badan Sensor Film selama 10 tahun. Walaupun pada akhirnya film ini jadi diputar di gedung-gedung bioskop di Indonesia, tapi film ini tidak populer dan tidak sukses dalam peredarannya di Indonesia sendiri. Nah, di episode ini, saya hanya akan menyoroti filmnya saja, bukan novelnya. Ada beberapa perbedaan dari novelnya, tapi benang merahnya masih sama. Untuk novelnya, lain waktu akan saya bahas karena butuh konsentrasi tersendiri untuk itu. Kisah di balik pembuatan novelnya juga butuh ruang tersendiri untuk dibahas. Begitu pula dengan pengarang novelnya, yaitu Edward Douwes Dekker sendiri. Sebelum meninjau hal-hal lain seputar film Max Havelaar, mari kita simak sinopsisnya dulu, oke? Film dibuka dengan datangnya serdadu-serdadu Belanda ke daerah Lebak, Banten Kidul, Jawa Barat, yang dipimpin oleh Duklari, yang diperankan oleh Rutger Hauer. Setelah itu adegan beralih ke Saijah dan Adinda kecil, yang nantinya akan menjadi karakter penting dalam film ini. Saijah sangat menyayangi kerbonya, si Pantang, yang pernah menyelamatkan hidupnya dari harimau yang akan menerkamnya. Adegan si Pantang mengalahkan harimau ini memang sangat tidak meyakinkan dan terkesan seadanya. Tapi tetap patut dihargai, karena tidak ada CGI di zaman itu, dan harimau yang dihadirkan benar-benar harimau asli. Dan patut diingat pula, bahwa ini bukan film Hollywood, tapi film kerjasama Indonesia-Belanda, di tahun 70-an pula. Jadi harap maklum ya guys. Setelah itu datanglah orang-orang suruhan Bupati Lebak yang merampas kerbau-kerbau milik penduduk, termasuk si Pantang tanpa alasan yang jelas. Betapa kecewanya Saijah kecil, tapi penduduk desa tidak berdaya untuk mencegahnya. Mereka hanya bisa pasrah, padahal kerbau-kerbau itu adalah milik berharga mereka satu-satunya yang mereka gunakan untuk membajak sawah. Cerita kemudian bergulir ke sosok Max Havelaar di tahun 1860 di Belanda, yang membawa berkas-berkas karangannya ke bekas teman sekolahnya, Batavus Droeg Stoppel, seorang maklar kopi. Max meminta Batavus untuk menerbitkan karangan-karangannya karena dia dalam kondisi sulit dan butuh uang. Batavus yang awalnya enggan, akhirnya tertarik dengan salah satu karangannya yang bersangkutan dengan lelang kopi di Hindia Belanda. Dari situ adegan berlanjut ke Lebak di tahun 1855, di mana asisten Presiden Lebak, Slotering, sedang dijamu makan malam oleh Bupati Lebak, Raden Adipati. Slotering mengkritik Raden Adipati karena memungut pajak terlalu tinggi dan memberikan beban pekerjaan yang terlalu berat kepada penduduknya. Raden Adipati mengcounter kritikan itu dengan mengatakan bahwa dia tidak menuntut lebih banyak dari Belanda, bahwa rakyat bekerja untuk dia karena adat, dan rakyat yang sama juga membangun penjara-penjara dan jalanan untuk Belanda. Tapi rakyat yang bekerja di perkebunan tebu dan kopi milik Belanda juga tidak mendapatkan apa-apa. Slotering memperingatkan Raden Adipati untuk berhati-hati. Demam, bawahan Adipati, menawarkan seorang penari pada Slotering untuk bersenang-senang. Slotering menolaknya. Setelah itu, Slotering disuguhi semacam acar dari mentimun dan bawang merah sebagai penutup makan malamnya. Slotering menerima dan memakannya. Slotering kemudian pulang ke rumahnya di mana istrinya, seorang pribumi yang sedang hamil tua, Nyonya Slotering, yang diperankan oleh Rima Melati, sudah menunggunya. Namun di malam itu juga, tiba-tiba Slotering kejang-kejang dan kesakitan. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa ada masalah dengan limpanya. Slotering meninggal dengan mengenaskan malam itu juga. Nyonya Slotering curiga bahwa suaminya diracun saat makan malam dengan Bupati Adipati, karena sebelum pergi makan malam dia sehat-sehat saja. Dokter menampi alasan itu dan dia tetap akan menulis di laporannya bahwa Slotering meninggal karena limpa yang membengkak. Di Istana Bogor, tempat kediaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda,
Sang Gubernur Jenderal memutuskan untuk menunjuk pengganti asisten Residen Lebak yang sudah meninggal. Bawahannya, De Waal, memutuskan untuk menunjuk Max Havelaar sebagai pengganti Slotering yang masih punya hubungan saudara dengan De Waal sendiri. De Waal beralasan bahwa selama 13 tahun bertugas sebagai pegawai Belanda, Max punya reputasi dan prestasi yang bagus. Gubernur Jenderal menyetujuinya. Adegan bergulir ke Celebes, Manado di tahun 1855, di mana Max Havelaar yang sedang berpesiar di sebuah perahu nekat terjun ke laut yang ada hiunya untuk mengambil anjing peliharaan anaknya Maxi yang terjatuh ke laut. Digambarkan bahwa Max adalah seorang yang berani dan penuh perhatian kepada para pribumi. Max juga tidak segan-segan bertindak tegas kepada seorang prajurit Belanda yang melecehkan seorang wanita pribumi. Dia juga menyarankan menyelesaikan perselisihannya dengan prajurit tersebut secara jantan dengan menantangnya beradu pedang. Max akhirnya memenangkan pertarungan itu dan malah membantu prajurit itu yang terluka oleh sayatan pedangnya. Saat dia berdinas, dia menerima kabar bahwa dia diangkat sebagai asisten Residen Lebak. Max sangat gembira dan dia memandang ini sebagai kemajuan dalam karirnya sebagai pegawai. Di Jawa, Max menghadiri audiensi dengan Gubernur Jenderal dalam jamuan resmi. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jenderal mengatakan bahwa dia menghargai reputasi Max dan melanjutkan bahwa tidak bisa dibenarkan kalau orang-orang Eropa mendapatkan semua profit, sedangkan pribumi tidak mendapatkan apa-apa. Dari situ Max mendapat kesan bahwa Gubernur Jenderal adalah seorang yang baik dan adil. Dalam percakapan ini, disinggung bahwa Gubernur Jenderal telah mencopot Bupati Kendal dari jabatannya karena dia mengeksploitasi rakyat. Max kemudian tiba di Lebak dan terkejut melihat ada mayat terapung di sungai. Max curiga bahwa mayat itu adalah korban pembunuhan, tapi residen yang merupakan atasannya menampik kecurigaan itu dan bilang bahwa Lebak adalah daerah yang tenang dan damai. Tidak ada pembunuhan di Lebak. Max disambut oleh Raden Adipati selaku Bupati Lebak. Di sini pula Max diperkenalkan kepada Tuan Jaksa yang bertindak sebagai polisi di Lebak. Max bertekad untuk memperbaiki kondisi rakyat Lebak yang miskin. Residen kemudian meresmikan Max sebagai asisten residen dan meminta Max untuk melakukan sumpah jabatan sebelum dia berangkat ke Serang. Di tengah perjalanannya, residen ditawari perempuan penari oleh Demang yang lalu dibawanya pergi bersamanya. Di sini digambarkan bahwa residen atasan Max adalah seorang pejabat yang korup. Max kemudian mempelajari catatan-catatan yang ditinggalkan pendahulunya, Slotering. Di saat itu, Tuan Jaksa menemuinya, mengatakan kalau laporan-laporan Slotering berisi pemerasan dan pembunuhan oleh kepala-kepala, dan bilang dia akan menyediakan saksi-saksi bila Max berkenan. Max menanggapinya dengan mengatakan bahwa dia akan berusaha berdiplomasi dulu untuk mengatasi hal itu, seperti yang pernah dilakukannya di Sumatera dan Celebes. Keesokan harinya, setelah Max membaca laporan-laporan Slotering, dia kemudian beraudiensi dengan Bupati dan rakyat Lebak. Di depan mereka, Max mengatakan bahwa dia prihatin atas banyaknya rakyat yang hidup miskin, padahal ada banyak sawah, dan banyak pula rakyat yang mengungsi ke daerah lain untuk mengadu nasib karena hal itu. Bahkan ada yang mati sebagai pemberontak. Max bertekad untuk memperbaiki kondisi yang memprihatinkan ini. Dia juga menyoroti soal pemerasan dan penindasan terhadap rakyat yang kemudian disangkal oleh Raden Adipati. Dia bilang hal seperti itu tidak akan terjadi di Lebak. Raden Adipati kemudian menanyakan apakah dia bisa meminta uang muka atas pembayaran pajak yang harus dia terima. Verbrugge, pegawai bawahan Max, mengatakan bahwa hal itu bertentangan dengan peraturan. Tapi Max malah menyanggupinya dengan menggunakan uang pribadinya. Setelah Raden Adipati pergi, Max mengungkapkan kepada Verbrugge bahwa sang bupati punya banyak sanak saudara yang menggantungkan diri pada beliau, dan itulah alasan kenapa dia memeras rakyatnya. Dia berpendapat bahwa bila para pimpinan dibayar dengan selayaknya, mereka tidak akan mencuri dari yang miskin. Saat Max melakukan inspeksi, dia bertemu dengan Saijah dan ayahnya di tengah jalan. Ayah Saijah bilang bahwa dia akan menukar keris pusaka keluarganya dengan kerbau lain, karena kerbaunya telah mati. Tanpa kerbau, dia tidak bisa bekerja untuk membayar pajak. Setelah Max pergi, ayah Saijah berkata kepada anaknya, percuma dia mengatakan bahwa kerbaunya dirampas Demang karena tidak akan ada perubahan. Dengan kata lain, ayah Saijah sudah pesimis dengan keadaan. Di hari berikutnya, saat Max melakukan inspeksi, dia menemukan bahwa tidak ada orang yang menggarap sawah. Sawah-sawah sepi.
Dia menyuruh Verbrugge bertanya kepada seorang ibu kemana orang-orang pergi. Si ibu mengatakan bahwa para penduduk disuruh bekerja memotong rumput di rumah bupati, jadi tidak ada yang menggarap sawah. Mendengar itu, Max murka dan langsung mendatangi rumah bupati. Max langsung menanyakan kepada Raden Adipati, kenapa para penduduk disuruh memotong rumput di halaman rumahnya tanpa dibayar, sedangkan mereka seharusnya menggarap sawah-sawah mereka. Raden Adipati mengatakan bahwa sudah menjadi adat di daerahnya bahwa penduduk harus melakukan apa yang diperintahkannya. Max berkeras pada Raden Adipati untuk menyuruh para penduduk pulang, karena hal seperti inilah yang menyebabkan terjadinya kelaparan di Lebak, karena penduduk jadi tidak bisa menggarap sawah mereka. Atas perintah Max, Verbrugge menyuruh para penduduk pulang. Para penduduk dengan ragu-ragu akhirnya pulang. Di rumah Max, saat anaknya Maxi sedang bermain di sekitar rumah, tiba-tiba ditemukan banyak ular di situ. Rupa-rupanya sepak terjang Max tidak disukai oleh bupati, sehingga dia berusaha mengintimidasi Max dan keluarganya. Di hari berikutnya, Max bertandang ke kediaman bupati yang sedang melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan para sanak saudaranya dari daerah lain, dan dia akan mengadakan suatu hajatan besar untuk keperluan itu. Max menawarkan pinjaman karena biaya untuk keperluan hajatan itu pasti besar sekali. Sang bupati menyetujuinya dan mengatakan bahwa pendahulu-pendahulu Max belum pernah ada yang semurah hati itu. Sebetulnya motivasi Max untuk memberikan pinjaman itu adalah supaya sang bupati tidak memeras rakyatnya, sehingga mereka tidak perlu menderita. Tapi ternyata usaha Max itu sia-sia belaka, karena ternyata bupati, lewat perantaraan Demang, tetap saja merampas kerbau-kerbau milik rakyatnya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Max langsung mengonfrontasi Demang soal perampasan ini. Namun Demang berkilah bahwa bupati hendak membeli kerbau-kerbau itu. Max lalu bertanya kepada ayah Saijah apakah dia memang menjual kerbonya kepada Demang. Ayah Saijah mengiyakan hal itu. Saat Max menanyakan dijual berapa, ayah Saijah tidak menjawab. Max memeriksa kantong ayah Saijah untuk memastikan apakah dia menerima uang. Ternyata kantong itu kosong. Ayah Saijah mengatakan bahwa dia percaya Demang akan membayarnya, bahkan mungkin 2 kali lipat dari harga biasa. Max kemudian berkata kepada para penduduk bahwa siapapun yang tidak mau menjual kerbonya pada Demang boleh menyampaikan hal itu pada Max. Namun tidak ada yang berani menanggapi perkataan Max karena mereka takut pada Demang. Di malam harinya, Tuan Jaksa menemui Max yang mengajaknya menemui seseorang. Max menuruti ajakan Tuan Jaksa karena dia merasa ini penting. Sesampainya di pinggir sungai, ternyata yang muncul adalah Saijah yang ditemani oleh Adinda. Saijah membawa kepala kerbau dan mengatakan bahwa Demang merampas kerbonya dan menyembelihnya untuk keperluan hajatan besar sang bupati. Max menanyakan apakah Saijah mau bersaksi melawan sang bupati. Saijah menyatakan kesanggupannya bila Max memerlukannya, tapi dengan nada enggan. Di hari setelah itu, ayah Saijah mendatangi Demang untuk meminta uang pembelian kerbonya. Namun Demang malah marah-marah kepadanya dan dia dipukuli oleh bawahan Demang. Di sore hari saat waktu minum teh, Max tanpa sengaja bertemu dengan Nyonya Slotering dan mengundangnya minum teh. Awalnya Nyonya Slotering menolak, tapi karena Max mendesaknya, dia pun menerima tawaran itu. Max kemudian mengajaknya bercakap-cakap bersama dengan Tine istrinya dan Maxi anaknya. Max berkata bahwa akan ada undangan makan malam dari sang bupati malam itu. Mendengar hal itu, Nyonya Slotering melarang Max untuk menghadirinya. Dia tahu bahwa Max sedang mengumpulkan orang-orang untuk bersaksi melawan sang bupati. Dia bilang bahwa mendiang suaminya juga melakukan hal yang sama dulu, tapi malah bernasib naas setelah menghadiri makan malam bersama sang bupati. Nyonya Slotering takut hal yang sama akan terjadi pada Max. Mendengar hal itu, Max terkejut. Nyonya Slotering tidak percaya kalau suaminya meninggal karena livernya bengkak. Karena di siang hari kematiannya, dia masih sehat-sehat saja dan masih mampu naik kuda. Dia yakin bahwa suaminya meninggal karena diracun. Max langsung mengonfirmasikan hal itu kepada Verbrugge. Verbrugge akhirnya mengisyaratkan bahwa memang ada korupsi di Lebak, tapi dia tidak berani mengungkapkannya. Max menuntut Verbrugge menuliskannya bila dia tidak berani mengatakannya, sehingga tulisan Verbrugge nantinya bisa dijadikan bukti untuk memberatkan sang bupati. Verbrugge takut kehilangan pekerjaannya karena dia harus mensupport saudari-saudarinya di Batavia. Di sisi lain, ayah Saijah akhirnya meninggal dan Saijah dikejar-kejar oleh orang-orang Demang. Adinda yang mengikuti Saijah juga ikut dikejar-kejar. Dalam pengejaran itu, Adinda tersandung dan kakinya cedera sehingga tidak bisa berlari lagi.
Adinda jatuh pingsan. Saijah menyembunyikan Adinda dengan menutupinya dengan daun-daun kering untuk menyamarkannya, dan dia memancing orang-orang Demang untuk mengejarnya sehingga Adinda lolos dari pengejaran. Saijah berhasil melumpuhkan salah seorang anak buah Demang dan berhasil lolos. Adinda yang selamat akhirnya pergi menemui Max Havelaar. Dia tidak tahu bahwa Saijah selamat dan mengira Saijah telah mati dibunuh di sungai. Dia mengadu pada Max. Max akhirnya menampung Adinda di rumahnya demi keselamatan Adinda sendiri. Max akhirnya mengirim surat pada residen atasannya, meminta supaya Demang dan Bupati ditangkap. Dia meminta saksi-saksi Max dihadapkan pada Bupati. Max keberatan karena dengan begitu, para saksinya bisa dibunuh oleh Bupati. Residen dengan marah meminta Max untuk menarik tuduhan-tuduhannya, namun Max menolaknya. Di hadapan Tine dan Adinda, Max berkata bahwa dia berniat membawa masalah ini langsung ke Gubernur Jenderal. Dia yakin bahwa Gubernur Jenderal adalah orang yang baik dan pasti akan memihak dia. Sementara itu, Saijah yang berhasil lolos dari kejaran orang-orang Demang dengan diam-diam menuju pantai dan berlayar menggunakan perahu. Max kemudian menerima kabar bahwa dia hendak dimutasikan ke Ngawi. Mengetahui hal itu, Max murka dan menulis surat pengunduran dirinya karena dia merasa dia tidak bisa melakukan pekerjaannya lagi. Dia merasa menemui jalan buntu dan tidak bisa memperbaiki situasi ini. Max kemudian berangkat ke Bogor untuk menemui Gubernur Jenderal langsung. Dia membawa serta keluarganya dan Adinda. Adinda mengatakan pada Max bahwa dia tidak bisa menunggu lagi. Dia ingin menemui kakak-kakaknya di Lampung. Max berusaha mencegahnya karena di Lampung situasi sedang kacau dan pemerintah Hindia Belanda sedang menumpas pemberontakan di sana. Saat Max berhenti di tengah jalan untuk berpamitan pada para penduduk desa yang sudah menunggunya, Adinda turun dari kereta kuda dan pergi. Adegan kemudian beralih ke Lampung, Sumatera di tahun 1856. Para serdadu Belanda sedang menumpas para pemberontak. Ternyata Saijah juga ada di situ. Dia melihat satu kampung yang sudah terbakar dan mayat-mayat bergelimpangan. Di antara mayat-mayat itu, dia menemukan Adinda yang sudah tidak bernyawa lagi. Mengetahui hal itu, Saijah yang sudah putus asa berjalan menghampiri para serdadu Belanda dan menyongsong kematian di tangan serdadu-serdadu Belanda itu. Saijah tumbang menyusul kekasihnya Adinda. Sementara itu, Max yang sudah sampai di Istana Bogor dengan maksud menemui Gubernur Jenderal disambut dengan dingin oleh De Waal. De Waal mengatakan bahwa Gubernur Jenderal tidak bisa menemui siapapun dan sudah hendak bersiap-siap pulang ke negeri Belanda. Max tetap mendesak De Waal dengan mengatakan bahwa urusan yang hendak disampaikannya penting sekali, menyangkut nyawa manusia yang berkaitan dengan pemberontakan, kelaparan, dan pembunuhan. Namun De Waal tetap berkeras pada pendiriannya dan tidak mengizinkan Max untuk menemui Gubernur Jenderal. Max yang emosional kemudian berteriak-teriak di hadapan foto Raja Belanda tentang ketidakadilan dan penderitaan yang dialami penduduk pribumi dengan putus asa.